Wanita ini bongkar korupsi Jokowi, teman-teman semua. Sampai dibahas bule di Australia mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia yang gila-gilaan. Seperti apa videonya? Mari kita lihat video berikut ini, teman-teman semuanya. Korupsi di Konoha terkenal sampai ke Italia, jadi bahan stand up di sana. Italia. Lanjut. Ya? Kemarin ada satu lagi wartawan luar yang menguak tentang korupsi di Konoha yang itu loh, Nasdim ya. Itu Nadiem wartawan Makarim. luar negeri, aku lupa karena aku share di IG juga kemarin, mau aku up tapi aku lupa nama linknya jadi nggak bisa aku show. Lanjut. Sedangkan satu ini petani di Madiun diadili usai dirawat landak yang dilindungin karena dia nggak tahu, jadi dia nemu landak tuh yang sakit, dirawat tuh, akhirnya diperanakin, dia nggak tahu kalau itu dilindungin, tapi dia kena pasal petani, guys. Lanjut. Nah, harusnya yang menendakkan landak ini nggak di penjara, bisa memeranak pinakkan daripada landak tersebut, berkembang biakan. Harusnya landaknya diambil, bukan orangnya yang di penjara. Ini hukum apa? Landaknya diambil, masukkan ke kebun binatang atau dilepaskan dengan anak-anaknya, bukan malah petaninya yang di penjara. Beliau bukan sengaja memelihara landak Jawa tersebut. Tentang korupsi lagi, breaking news, KPK resmi tetapkan Yagit Soli sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji agama haji. Lanjut lagi, agama lagi. Panji didemo oleh 1000 pemuda, ya agama lah ya kan, bawa menteri bla bla bla. Ini pemuda-pemuda goblok sih yang mau mendemo Panji. Sedangkan Yakut Khalil Qomas yang korupsi nggak di demonya. Ini goblok banget. Ya teman-teman. Bla 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 bla. Lanjut. Satu lagi. Muhammadiyah tolak baper soal Menteri Mens Real Panji Anwar Abbas. Bangsa butuh dikritik. Oke sayangku, kita bahas tentang korupsi. Selamat ya, Konoha tuh terkenal di seluruh dunia bahwa negara kita tercinta itu terkenal dengan korupsinya. Kemarin aku ketemu salah satu bule di sini ya, kita nggak usah sebut ya, masih keluarga jauh, teman lah ya kan. Dia sampai ngomong, oh ya, di Konoha itu orang bisa bahasa apa aja. Terus dia bilang, kayaknya korupsinya tertinggi ya, sejajar dengan Konola, apa Konola yang negara orang Afrika, atau apa Konola yang tertinggi korupsi sampai digituin. Gue sampai what I can say, aku bilang negara aku tuh jujur gak ada korupsi, tapi semua beritanya setiap hari tentang korupsi ya kan. Dana buat apa, olahraga disabilitas dikorupsi, dana haji dikorupsi, dana Al-Quran dikorupsi, dana bantuan buat rakyat jelata dikorupsi, dana buat bantuan saudara kita yang bencana dikorupsi, dana pajak dikorupsi, semuanya dikorupsi. Sedangkan rakyat yang mengurus landak udah mau modar, dia tuh nggak tahu kalau itu dilindungin karena dia kasihan, dia dipenjerong, rakyat jelata, jadi hukumnya tuh tumpul ke atas atau ke bawah, nggak peduli gue. Lanjut ya kan, jadi kalau kalian nyolong cangcut, penjara kalian tuh akan 3-4 tahun, tapi para koruptor korupsi sampai 10-20 miliar, dia akan kebas-kebas kenti karena hukumannya paling juga 1 tahun, perampasan aset. No, itulah kalau kalian pengen korupsi, datanglah ke Konoha, menjabat di negara Konoha, karena kalian tuh akan aman, anak cucu kalian kenyang. Karena apa ya, kalian korupsi masih ada muka. That's it. Itulah biasa. Negara Konoha terkenal loh. Banggakah kita? Bangga dong, itu kan penghargaan gitu, harusnya kita tuh dapat penghargaan negara terkorup nomor berapa gitu ya kan. Banggalah semua korupsi. Kemarin ada berita juga, salah satu berita aku lupa tapi aku masih ingat, baru kemarin ada orang mau ngirim bantuan ke daerah Sumatera juga, di stop tuh sama di sub. Satu mobil kecil bayar 150.000 di tengah-tengah jalan ya kan, di daerah Sumatera. Gak usah sebutnya, nanti pada demo yang perkara rendang itu aja nggak terima, ya itu di stop. Ngerti kan maksud gue? Pokoknya yang rakyat pejabatnya korupsi besar, menengahnya korupsi menengah, bawah, yang buat semuanya tuh korupsi gitu loh di Konoha. Karena apa? Ya udah mendarah daging dari zaman VOC. Kita bahas lagi, lanjut. Zaman VOC memperkerjakan budak zaman kita dulu, mereka tuh bayar. Kan aku udah bilang, uangnya tuh dititipin kepala daerah untuk menggaji para budak, cara Jawane dulu intinya lah, kita kerja paksa ya. Tapi sebenarnya kita tuh dibayar sama VOC gitu loh.
Tapi ternyata uangnya diuntal sama kepala daerah, which is kepala daerahnya orang Konoha. Jadi sebenarnya orang kita tuh korupsi udah mendarah daging, guys. Jadi nggak usah kaget gitu loh. Jadi intinya, guys, kalau kalian ya seandainya keluar negeri, ya kalian akan giniin, dasar dari negara terkorup ya. Apa kan negara kaya, banyak nikel, banyak batu bara, banyak ini itu. Negaranya apa, rakyatnya melarat setengah dari harga negara, apa setengah dari bumi. Orang Konoha tuh rakyat tuh masih melarat, ngerti gak? Miskin. Karena apa? Yaitu pejabatnya, pengusahanya memperkaya diri sendiri. Makanya rakyatnya masih miskin. Kayak contoh ya, kasus Nasdim, Menteri Pendidikan, ya kan? Katanya dia dituduh korupsi padahal jelas terbukti di situ. Bingung. Ini menurut wartawan bule luar negeri. Lanjut, Pak. Mau ngomong apa? Say something about corruption? Mana gue pergi, nanti kamu salah ngomong, dasar dajjal kau. Ikut kebaya emosi aku. Nah, jadi kata wartawan luar ini, jadi intinya Nasdem itu kayak bla 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 sama Google ya kan, katanya dia tuh korupsi kan. Harusnya kalau seandainya Nasdem ini korupsi, harusnya kedua belah pihak, berarti Google-nya juga korupsi. Sedangkan kemauan kalian tau gak sih, Google kalau kalian punya laptop kan pasti punya Google. Mana dia cuma mau korupsi 800 miliar, itu tuh buat Google tuh gitu kan. Bill Gates tuh orang terkaya di dunia, say. Jadi sebenarnya hukumnya itu masih bingung gitu kan. Makanya Nasdem tuh nggak ngomong-ngomong. Jadi intinya guys, kalau kalian tuh berbakat di Konoha, pendam bakat kalian, jangan keluarin daripada kalian kena masalah. Kecuali kalian out dari Konoha, buka tuh, keluarkan tuh bakat kalian di luar, kalian akan dihargain. Kalian mungkin bisa jadi orang terkaya kalau itu benar-benar cerdas. Karena emang di sini tuh diakuin, walaupun di luar negeri tuh banyak korupsi juga sih, tapi yang nggak mendarah daging kayak Konoha. Semuanya dikorupsi. Ibaratnya kalau kencing cerot aja dikorupsi kalau bisa. Semuanya dipajakin, tapi rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Sebulan 2 bulan yang lalu ada orang Konoha merantau ke kota, dia tuh metong karena kelaparan. Bayangin aja 2025 masih ada orang metong karena kelaparan. Apakah sudah makmur? Oh, jelas tidak seperti itu. Jadi kalau tiap hari beritanya tentang apa di Konoha tuh korupsi mulu, apa-apa dikorupsi, apa-apa dikorupsi, ya kan? Artisnya saling adu lapor tentang skincare, terus tentang berantem, tentang perceraian. Stand up komedinya dia bikin keluarkan kata-kata fakta di demo. Seandainya emang kita tuh bener ya, agama kita tuh bener, nggak terlibat batu bara, nggak terlibat ini tuh, ya udah gitu loh. Kamu tuh loh seandainya bener difitnah juga ya udah sih gitu. Kamu nggak ngelakuin apa yang perlu dibuktiin. Tapi kalau kita salah, kita akan keluar kan anjing kau, karena emang terbukti kita tuh salah gitu loh, ngerti kan? Jadi intinya orang kalau salah tuh mulutnya tuh lebar, ngajak orang banyak biar kelihatan bener. Ayo coba sendiri, coba tuh satu yang nggak terima tuh tentang agama diperiksa, yang mau lapori diperiksa tuh satu-satu. Dananya kecipratan nggak? Kalau seandainya nggak salah tuh ya udah santai aja. Kenapa harus kamu bentar-bentar ngajak demo? Nggak malu apa? Udah terkenal di seluruh dunia. Kalau agama tersebut kerjanya demo. Aku nggak menyebut ya, kalian udah pinter ya kan. Kalau kalian tuh agama yang baik ya udah adem-adem ayem, biasa aja, santai aja. Kalau nggak kecipratan dananya tuh bukan agama yang salah kak. Yang di sini adalah organisasinya. Yang mana demo itu dari NU. Jadi orang-orang yang mengatakan mereka dari NU ya demo mengenai materi roastingan Panji terhadap orang-orang yang memang korupsi, teman-teman, terbukti ya. Yakut Khalil Qomas terbukti korupsi, sudah fakta itu ya kan. Mau dibela gimana? Ayo demo ke Yakut Khalil Qomas, rumahnya di demo aja, nggak usah heboh gitu. Untungnya aku beragama tapi aku udah mohon maaf ya, saya nggak beribadah tuh udah lama, to be honest. Tapi saya nggak korupsi, saya nggak makan uang rakyat, saya nggak makan uang orang, saya makan keringat dengan lendir saya sendiri, bukan jual lendir, itu urusan tapi Anda sendiri lah ya. Mulut jadi ya nggak apa-apa sih daripada saya makan uang rakyat, makan uang orang, kecipratan demi hidup hedon seperti itu. Hidung jambe, kan kebanyakan makan pejuh begini nih. Do you want to say something about corruption? Everywhere kata dia. Dia juga udah muak sama saya. Oh, maksud saya dengan korupsi, bukan dengan saya ya. Ayo muak dengan saya hidung jambe, peler. Dia nggak
coba di komen. Takut dibully katanya. Aku nanti dibully apa sama orang katanya. Aish, badan gede doang ya kan. Kaki panjang, tangan itu dia ngapain coba tuh laki-laki tuh harus giniin guys. Harus seperti budak. Bikin kopi, bikinin jus, bikin sarapan. Aku begitu nggak mau lah gue suruh nyapu ngepel jadi budak dia ogah. Enggak guys, enggak. Kita bareng-bareng ya seperti itu. Tapi jangan cari laki-laki mau kondo yang kerjanya cuma nyuruh ngasih duit nggak seberapa kayak dia nih ya kan. Semua dia yang nanggung tuh, masak, nyapu, ngepel dia juga bareng-bareng lah intinya. Mentang-mentang ngasih duit langsung kita kok lanjut ke itu ke rumah tangga, lanjut ke korupsi lagi. Jadi guys ya, itu tuh efeknya buat kalian guys. Nanti kalau kalian tuh studi ke luar negeri, kalian tuh mau ketemu camer orang bule, mau apa pasti kan dipandang rendah. Keluarga kamu, negara kamu kan, trust me, itu yang aku alami kan, dirasisin ya kan, yang gue nggak tahu apa-apa, yang gue nggak ngerasain dana korupsi kecuali gue ditransfer 50 miliar dana korupsi ya, lo kan, ya gue cuma bodoh amat ya kan, yang penting duit ya, gue kagak nikmatin apa-apa, kadang di sini masih diginiin, lo kan dari negara yang sampai digituin, negara kamu emang ada listrik, negara kamu ada daging, dikira masih hutan belantara guys, tapi emang kenyataannya rakyatnya belum makmur, that's it. So Iya, memang Indonesia ini rakyatnya belum makmur, padahal tambang di mana-mana, kekayaan alam di mana-mana. Cuman masih banyak masyarakat Indonesia yang tertatih-tatih di dalam mencari keuangan, teman-teman semua seperti itu ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Apa yang dikatakan Mbak ini benar, cuman masalah agama itu urusan pribadi masing-masing, teman-teman semua. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.